Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan soal mengenai Indonesia dari masa kemerdekaan hingga reformasi. Pertama, terangkan mengenai persiapan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dijatuhkannya bom oleh sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki merupakan bentuk telak yang dialami Jepang. Kekalahan Jepang pada peristiwa tersebut mengakibatkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 14 Agustus tahun 1945. Di lain tempat tanggal 11 Agustus tahun 1945 pemimpin besar Indonesia Insinyur Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wediudiningrat bertemu dengan Jenderal Besar Trauki di Saigon, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut disampaikan beberapa hal antara lain sebagai berikut. A. Pemerintah Jepang memutuskan memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. B. Untuk melaksanakan kemerdekaan dibentuk PPKI sebagai pengganti BPUPKI. C. Pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa, baru disusul pulau lainnya. D. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. E. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 dirumuskan pembentukan PPKI atau Dokuritsu Junbai Inkai. PPKI diketuai Soekarno dan wakil ketuanya Drs. Muhammad Hatta. Sepulang dari Saigon, mereka dijemput oleh golongan muda menuju Rengas Dengklok untuk membicarakan kemerdekaan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secepatnya atas kekalahan Jepang dari sekutu. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 jam 3:30 WIB, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok untuk didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak pagi, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor ke-56. Muhammad Hatta memberikan tugas kepada para pemuda yang bekerja di kantor berita dan penerbitan surat kabar untuk memperbanyak naskah proklamasi dan disebarkan ke seluruh wilayah Nusantara serta dunia. Adapun Sudiro, Sekretaris Soekarno, menugasi S. Suhut, Komandan Pengawal Rumah Soekarno dan pimpinan barisan pelopor untuk membuat tiang dari bambu. Bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati, istri Insinyur Soekarno. Menjelang pukul 10, halaman rumah Soekarno dipadati oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional dan para pemuda. Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian dilakukan pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih oleh pemuda Suhut dan mantan Cudan Kolatif Hendraningrat dengan diiringi lagu Indonesia ciptaan Wade Rudolf Supratman. Kedua, sebutkan dampak dan pengaruh konferensi meja bundar KMB bagi rakyat Indonesia. Dampak dan pengaruh dari konferensi meja bundar bagi Indonesia yaitu Belanda mengakui RI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember tahun 1949. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa kapal akan diserahkan kepada RIS. Tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Ketiga, jabarkan mengenai pertempuran Surabaya. Kontak senjata yang terjadi di Surabaya antara pasukan Indonesia dan pasukan sekutu berkaitan usaha perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang yang dimulai sejak tanggal 2 September tahun 1945. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, Brigade 49 yang dipimpin Brigjen A. W. S. Meleby mendarat di Surabaya. Mereka bertugas untuk melucuti serdadu Jepang dan membebaskan para internian. Kedatangan Meleby disambut oleh R. M. Tinggi Asuryo, Gubernur Jawa Timur. Dalam pertemuan itu dihasilkan beberapa kesepakatan. A. Inggris berjanji bahwa di antara tentara Inggris tidak terdapat angkatan perang Belanda. B. Disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. C. Akan segera dibentuk biro kontak agar kerjasama dapat terlaksana sebaik-baiknya. D. Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Keempat, tuliskan makna yang terkandung pada rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta bagi bangsa Indonesia. A. Mempertemukan pemerintah Indonesia dengan rakyat. B. Bukti adanya kewibawaan pemerintah terhadap rakyat. C.
menanamkan rasa percaya diri bagi rakyat Indonesia mampu mengubah nasibnya dengan kekuatan sendiri. Kelima, jelaskan tentang perundingan Huge Value. Perundingan Huge Value merupakan lanjutan pembicaraan-pembicaraan yang didasarkan atas persetujuan yang telah disepakati antara Sjahrir dan Van Mook. Kesepakatan itu tertuang dalam usul tandingan pemerintahan Indonesia tanggal 27 Maret tahun 1946. Perundingan itu diadakan di kota Hoogeveen, negeri Belanda tanggal 14–21 April tahun 1946. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.